Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral talabah wal muslimin rahimakumullah. Perlu kita ketahui, umur hanyalah angka. Belia, muda maupun tua, bahkan janin yang baru dilahirkan, tidak ada yang tahu. Mereka pun bisa merasakan yang namanya kematian. Setahun yang silam, mungkin barangkali kita melihat saudara kita dalam keadaan sehat yang bugar. Ia pun masih muda serta kuat. Begitupun barangkali kita kemarin baru melihat janin yang baru dilahirkan oleh ibunya. Namun hari ini ternyata ia telah pergi meninggalkan kita. Kita tidak tahu kapan maut menjemput kita. Entah besok, entah lusa, entah kapanpun waktu berjalan. Namun kematian, ma'asyiral muslimin, itu sudah cukup sebagai pengingat bagi kita, yang menyadarkan kita dari kelalaian-kelalaian yang telah kita jalani pada waktu-waktu, bahwa kita pun akan sama dengan mereka yang menemui dengan kematiannya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang kita tinggali ini akan kita tinggalkan. Dunia yang hanya sebagai lahan mencari bekal kita untuk menghadap dunia yang kekal atau alam yang kekal. Ini alam akhirat. Ini alam yang akan kita tinggali selama mungkin. Maka ma'asyiral talabah wal muslimin rahimakumullah, sungguh kematian-kematian yang ada di sekeliling kita, dari orang-orang yang mungkin dia tetangga kita, teman baik kita, ustadz kita, atau bahkan keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, banyak menyadarkan kita dari kelalaian-kelalaian yang sudah kita jalankan. Oleh karenanya kita diperingatkan untuk banyak-banyak mengingat dari kematian, dan faedahnya banyak sekali, dan insyaallah akan kami sampaikan pada khutbah siang hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan diri dari kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni adalah kematian. Kematian itu disebut hadim, yakni pemutus, karena ia menjadi pemutus kelezatan dunia ini. Begitu pula hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar, fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang Ansar mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dan memberikan salam kepadanya dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Maka qala Rasulullah SAW menjawab, ahsanuhum khuluqa. Maka Rasulullah SAW menjawab,
Mukmin yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian seorang Ansor tersebut bertanya kembali, fa ayyul mu'mini aqyas? Siapa mukmin yang paling cerdas, atau manakah mukmin yang paling cerdas? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Yani orang yang paling cerdas atau mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik di dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka orang yang cerdas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka ma'asyiral thalaba wal muslimin rahimakumullah, diri kita ini senantiasa lalai. Entah lalai dari Allah, lalai ibadah, lalai membaca Al-Quran, lalai untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengingat kematian, kita akan mendapatkan faedah yang luar biasa. Di antaranya yang pertama adalah dengan mengingat kematian ini merupakan bentuk ibadah tersendiri. Jadi ketika kita mengingat kematian, ini adalah ibadah yang Allah akan hitung dengan pahala dan ganjaran-ganjaran yang luar biasa. Karena Rasulullah SAW memerintahkan aktsiru, di sini adalah sighanya amr, perintah, yang mana ini merupakan bentuk dari kewajiban bagi kita untuk senantiasa mengingat kematian. Maka dengan mengingat kematian ini merupakan bentuk ibadah tersendiri. Dengan mengingatnya saja seorang telah mendapatkan ganjaran, karena inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang kedua adalah mengingat kematian membantu kita untuk khusyuk di dalam salat kita. Maka ketika kita merasa kita tidak khusyuk di dalam salat kita, kita merasa salat kita banyak gangguan, banyak was-was dari syaitan, maka ingatlah kematian. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Udzkuril mauta fi salatik." Ingatlah kematian di dalam salatmu. Fa innar rajula idza dzakara al mauta fi salatihi fahariyun an yuhassina salatahu. Karena jika seorang mengingat mati di dalam salatnya, maka ia akan memperbagus salatnya. Wa shalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Dan salatlah seperti salat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan untuk melakukan salat yang lainnya. Maka ma'asyiral talaba wal muslimin, dari hadis tersebut, ketika kita ingin salat kita khusyuk, bahkan khusyuk ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salat, yang mana ketika kita tidak khusyuk di dalam salat kita, maka bisa jadi salat kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hal penting yang harus ada di dalam salat kita, ini khusyuk. Maka ketika kita mudah diberikan was-was oleh syaitan, maka solusinya adalah kita mengingat kematian di dalam salat kita. Maka dengan mengingat kematian, maka Allah memberikan taufik untuk kita bisa khusyuk di dalam salat kita. Kemudian di antara faedah yang berikutnya dari mengingat kematian adalah bahwasanya mengingat kematian menjadikan seorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mengetahui bahwa ia akan menjadi mayit kelak, maka ia pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika tahu bahwa ia akan berjumpa dengan Allah, padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka ia pasti akan bersiapkan jawaban-jawabannya, bersiapkan amalan-amalan yang paling baik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengingat kematian, kita akan mampu mendorong kita untuk senantiasa mempersiapkan diri kita untuk bagaimana kita bertemu dengan Allah. Apakah dengan hal yang sia-sia? Apakah dengan kemaksiatan? Apakah dengan hal-hal yang itu berbau dengan dosa? Maka tentunya ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan kehidupan yang layak kepada kita, yang memberikan kematian kepada kita, maka tentunya kita akan memberikan suatu hal yang layak, yang bahkan yang paling baik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya agar kita terdorong untuk menyiapkan diri untuk memberikan hal yang terbaik, memberikan ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini dengan mengingat kematian. Kemudian faedah berikutnya dari mengingat kematian, bahwasanya mengingat kematian akan membuat seorang memperbaiki hidupnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadhi min ladzat
fa innahu ma dzakara ahadun fi dhaiqin minal 'aishi illa wasa'ahu 'alaihi wala fi sa'atin illa dhayyaqahu 'alaihi. Perbanyaklah di dalam mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia akan tertipu, tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lalai dari akhirat. Maka dengan mengingat kematian tentunya akan memperbaiki diri kita. Karena ketika sering mengingat kematian, maka Allah akan permudah urusan kita. Allah akan lancarkan urusan-urusan kita. Kemudian di antara faedah dari mengingat kematian, bahwasanya mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidaklah orang-orang itu, orang-orang kafir yang mati, menyangka bahwa sungguhnya mereka akan dibangkitkan. Yang ayat ini dimaksudkan orang-orang yang berbuat zalim dengan berbuat curang ketika menakar. Seandainya mereka tahu bahwa besok ada hari berbangkit dan akan dihisap satu persatu dari amalannya, maka tentu mereka tidak akan berbuat zalim. Maka ma'asyiral talaba wal muslimin, dari faedah-faedah ini yang dapat kami sampaikan, maka tentunya ini akan senantiasa memotivasi kita untuk senantiasa mengingat kematian. Karena benar-benar mengingat kematian ini merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menakut-nakuti kita, tidak. Akan tapi agar kita berubah, agar kita semakin mengerti apa tujuan kita di hidup di dunia ini. Maka ma'asyiral talaba wal muslimin, ambillah faedah dari mengingat kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa memberikan mengingatkan kita kepada kematian, sehingga kita bisa merubah diri kita yang mungkin sebelumnya menjadi suatu hal yang buruk menjadi hal yang baik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah. Dari mengingat kematian, tentunya para ulama sudah sering sekali mengingatkan kepada murid-muridnya, mengingatkan kepada kaum muslimin secara seluruh untuk senantiasa mengingat kematian. Abu Darda pernah berkata, jika mengingat kematian, maka anggaplah dirimu akan seperti orang-orang yang telah meninggalkan. Yani mereka tidak akan bisa kembali kepada dunia, mereka tidak akan bisa kembali beramal. Maka ingatlah kematian. Amalan kalian terbatas. Ketika kalian akan bertemu dengan kematian, maka amalan kalian terputus. Tidak akan kalian bisa beribadah di dalam kubur kalian. Maka perhatikanlah umur kalian. Manfaatkan masa muda kalian. Jangan sampai masa muda kalian dipenuhi dengan hal-hal yang sia-sia, dipenuhi dengan suatu hal yang tidak bermanfaat, dipenuhi dengan kemaksiatan. Naudzubillahi min dzalik. Maka perhatikanlah umur kita. Bagaimana kita memanfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya, supaya ketika kita bertemu dengan kematian, kita tidak banyak penyesalan. Dan yang menakjubkan sekali dari kisahnya Ar-Rabi' bin Khaisam atau Ar-Rabi' bin Khusaim, ia pernah menggali kubur di rumahnya. Jika dirinya dalam kotor atau penuh dosa, maka ia bergegas untuk memasuki lubang tersebut. Ini lubang kuburnya yang gali. Berbaring dan berdiam diri di sana. Lalu ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt." Ketika datang kematian pada seorang, lalu ia berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap orang yang telah aku tinggalkan." Maka dari sini, dari kisahnya Ar-Rabi' bin Khusaim,
Ya, bahwasanya beliau ingin senantiasa mengingat kematian. Supaya apa? Supaya ketika nanti ia menemukan ajalnya, ia tidak akan banyak menyesal dari apa yang telah ia tinggalkan, dari amal-amal saleh atau dari dosa-dosa yang telah ia lakukan. Maka dengan mengingat kematian, ia akan senantiasa sadar bahwasanya ibadahku itu terbatas, dosa-dosaku itu melimpah. Maka bagaimana caranya Allah mengampuni dosa-dosaku? Maka bagaimana caranya aku senantiasa sadar untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa. Maka Ar-Rabi' di sini benar-benar ingin mengajarkan kepada kaum muslimin bahwasanya ingatlah kematian. Bahkan beliau sampai membuat lubang kuburnya sendiri di rumahnya. Ketika dia lalai dari Allah, dia masuk ke dalam lubang tersebut senantiasa membaca Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Karena memang ketika kita sudah masuk kubur, maka amalan-amalan tidak bisa kita kerjakan. Kita tidak bisa melakukan ibadah lagi. Maka bagaimana caranya kita bertemu dengan Allah namun kita berlimpang dengan dosa? Maka ma'asyiral talabah wal muslimin rahimakumullah, ingatlah kematian, karena benar-benar kematian ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Berikan pelajaran yang berharga bagi kita sehingga kita bisa mencapai target kehidupan kita dengan target yang maksimal. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa memberikan bimbingan untuk kita senantiasa mengingat kematian, supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan dan memaksimalkannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.